Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Sudah siap kan untuk belajar IPA? Mari kita mulai. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang cara pemisahan campuran. Dan kali ini kita akan membahas mengenai sifat fisika dan kimia, serta perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Tujuan pembelajaran kita diharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, Ananda dapat menjelaskan sifat fisika dan juga sifat kimia, serta mampu mendeskripsikan perubahan fisika dan perubahan kimia. Sifat fisika atau sifat fisis yaitu sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu benda. Adapun sifat fisika benda diantaranya adalah pertama kekerasan, yang kedua adalah ukuran partikel, dan kita tahu ukuran partikel itu ada yang besar dan juga ada yang kecil. Selanjutnya bau, warna, daya hantar yang dimaksud di sini adalah daya hantar listrik, titik leleh, titik didih, wujud zat, yaitu kita tahu wujud zat ada yang padat, cair, dan gas, kemudian titik beku, dan massa jenis. Massa jenis adalah perbandingan antara massa benda dengan volume benda, di mana massa benda dilambangkan dengan M dan volume benda dilambangkan dengan V, harusnya ini V besar, dan massa jenis dilambangkan dengan hurufnya seperti huruf P dan kita membacanya dengan rho. Dan kalau rumus ini kita bikinkan dalam bentuk segitiga, maka seperti ini, M di paling atas, rho dan V berada di bagian bawah. Sehingga kalau misalnya ditanya rho, rumusnya M per V, dan kalau ditanya V, rumusnya adalah M per rho, dan kalau ditanya F, rumusnya adalah rho dikali dengan V. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Oke, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Volume sebuah benda yaitu 8 cm3 ditimbang masanya 84 gram, maka massa jenisnya adalah. Oke, kita bikin diketahui dulu. Diketahui yaitu yang pertama yang diketahui adalah volume benda yaitu 8 cm3. Kemudian yang diketahui selanjutnya adalah massa yaitu 84 gram. Dan yang ditanya di sini adalah massa jenis. Oke, yang ditanya adalah massa jenis atau rho. Oke, kita langsung jawab. Massa jenis rumusnya adalah, ini massa jenis ya. Rumusnya adalah M atau massa per volume, di mana massanya adalah 84 gram dibagi dengan volumenya yaitu 8 cm3, sehingga jika kita bagi 84 bagi 8 hasilnya adalah 10,5 gram per cm3, dan hasilnya adalah yang A. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Sebuah kubus kayu memiliki volume 5 cm3. Jika massa jenis kayu 250 gram per cm3, maka massa kayu tersebut adalah, oke, seperti biasa kita bikin diketahui dulu. Yang diketahui di sini adalah yang pertama yaitu volume benda yaitu 5 cm3 atau kubik. Kemudian massa jenis kayu atau rho-nya adalah 250 gram per cm3, dan yang ditanya adalah massa yang kita lambangkan dengan M. Oke, langsung kita jawab. Jika yang ditanyakan M, maka rumusnya adalah rho dikali dengan V. Rho-nya adalah 250 gram per cm3 dikali dengan V-nya yaitu 5 cm3. Maka ini kita coret, kemudian 5 kali 0, 0, 5, 2,
2, 12. Hasilnya adalah 1250 gram dan jawabannya adalah A. Dan sifat kimia yaitu sifat yang berhubungan dengan mudah atau sulitnya suatu zat untuk bereaksi secara kimia. Sifat kimia benda yang pertama adalah mudah berkarat. Ya, misalkan besi yang tanpa di luarnya dilapisi dengan cat. Kemudian mudah membusuk, misalkan buah. Kemudian mudah terbakar dan juga mudah meledak. Dan kita bisa lihat pada kasus satu ini terjadi perubahan wujud, yaitu perubahan wujud benda dari es atau dalam bentuk padat menjadi cair. Nah, kemudian pada kasus 2 kita bisa lihat juga terjadi perubahan di mana dari kertas, karena adanya proses pembakaran maka kertas itu akan menjadi arang. Nah, antara kasus 1 dan 2 kasus terjadi perubahan. Pertanyaannya, dari kedua kasus di atas, manakah yang termasuk perubahan fisika dan mana yang termasuk perubahan kimia? Dan kita harus selalu ingat, perubahan fisika itu berkaitan dengan sifat fisika dan perubahan kimia itu terkait dengan sifat kimia. Kita ingat, perubahan fisika adalah yang berkaitan dengan wujud benda. Oke? Dan perubahan kimia kita kaitkan dengan sifat kimia, misalkan mudah terbakar. Jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk kasus 1 itu adalah perubahan fisika dan untuk kasus 2 merupakan perubahan kimia. Nah, jadi bisa kita simpulkan apa itu perubahan fisika dan apa itu perubahan kimia. Dan berdasarkan perbedaannya, perubahan fisika itu tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Sedangkan perubahan kimia, perubahan zat yang dapat menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Kemudian, perubahan fisika, dia dapat kembali ke bentuk semula. Contoh, es yang sudah mencair bisa kita padatkan lagi dengan cara kita masukkan ke dalam freezer. Oke, sementara perubahan kimia dia tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contoh, kertas yang sudah terbakar dan menjadi abu, abu tersebut tidak bisa kembali lagi menjadi kertas seperti mulanya. Kemudian perubahan fisika, dia tidak terjadi perubahan warna. Sementara untuk perubahan kimia terjadi perubahan warna yang awalnya kertas tadi berwarna putih, setelah dia menjadi arang dia akan menjadi warna hitam. Perubahan kimia biasa orang menyebutnya dengan reaksi kimia. Oke, salah satu contoh reaksi kimia pada perkaratan besi adalah besi dan oksigen dari udara itu dia akan bereaksi sehingga dia akan membentuk karat pada besi. Dan karat ini Anda tahu biasanya warnanya coklat dan dia menyebabkan besi mudah rapuh. Ya. Kemudian yang menjadi reaktannya atau pereaksinya adalah besi dan oksigen, dan yang menjadi produknya adalah karat besi atau hasil dari reaksinya yaitu berupa karat besi. Adapun tanda-tanda yang menyertai reaksi kimia, yang pertama terjadi perubahan suhu, misalnya singkong menjadi tapai dan kedelai menjadi tempe. Kenapa terjadi perubahan suhu pada proses ini? Karena kita memberikan ragi pada singkong dan kedelai sehingga terjadi perubahan suhu dan atau suhunya menjadi meningkat. Kemudian juga untuk tanda-tanda pada reaksi kimia yang kedua yaitu terjadinya perubahan warna. Misalnya buah menjadi masak. Contoh adalah mangga. Ketika dia masih muda, awalnya dia berwarna hijau dan ketika dia sudah masak dia akan berubah warna menjadi keorenan. Dan kemudian besi berkarat, besi yang awalnya
mulus. Nah, ketika dia bereaksi dengan oksigen, maka akan muncul karat yang berwarna coklat dan merusak besi tersebut. Kemudian roti menjadi gosong. Nah, itu terjadi perubahan warna. Kemudian tanda-tanda yang ketiga yaitu terbentuknya gas. Apa contohnya? Misalkan kertas dibakar. Ketika kita membakar kertas ya atau membakar sampah, itu akan ada asap ya, asap itu berupa gas, dan ketika kompor menyala juga ada gas yang terbentuk. Nah, pertanyaannya, sampah yang membusuk, apakah terbentuk gas di sana? Oke, adakah yang bisa menjawab ketika sampah itu kita biarkan dan dia membusuk, apakah terbentuk gas di sana? Jawabannya simpel. Kalau sampah ini, kenapa kita mencium aroma yang tidak sedap? Karena sampah ini mengeluarkan gas. Gas ini yang ditiup angin, kemudian kita hirup, ya. Itu adalah gas yang dihasilkan oleh sampah yang berbau busuk. Kemudian selanjutnya terbentuk endapan, misalnya susu yang sudah basi, minyak yang menjadi pengik, dan batu kapur yang disiram dengan air. Nah, ini adalah bentuk dari susu yang udah basi, dan kita bisa lihat pada bagian dasarnya itu terbentuk endapan. Ini adalah tanda-tanda terjadinya reaksi kimia. Nah, kita ingat tadi reaksi kimia, dia tidak dapat kembali ke bentuk semula. Jadi pertanyaannya, susu yang sudah basi ini apakah bisa menjadi susu yang segar kembali? Tentu jawabannya tidak. Oke, demikian dulu pembahasan kita mengenai sifat fisika dan sifat kimia serta perubahan fisika dan perubahan kimia. Diharapkan Anda mampu menguasai ini dan tujuan pembelajaran kita tercapai. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.